BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu sehat dan lancar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kembali kami hadir dalam program Weekly Weather Outlook episode 140 bersama saya, Marlin Denata. Sobat BMKG, sebelumnya BMKG telah menyampaikan terkait peluang terjadinya El Nino pada semester 2 2023 dengan level lemah hingga kuat yang secara umum dapat berdampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Namun, dalam sepekan terakhir, curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor masih sering terjadi. Lalu, kondisi dinamika atmosfer apa yang mempengaruhi kondisi tersebut? Mari sama-sama kita simak ulasannya. Berdasarkan hasil analisis perkembangan musim kemarau berdasarian 1 Juni 2023, sebanyak 51% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, yang meliputi wilayah Aceh bagian timur, Sumatera Utara bagian timur dan barat, Riau bagian timur, Bengkulu bagian selatan, Lampung bagian selatan, Banten, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar wilayah Jawa Timur, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Kepulauan Maluku, sebagian Maluku Utara, dan sebagian Papua bagian selatan. Secara umum, puncak musim kemarau 2023 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2023. Meskipun saat ini sebagian besar wilayah Indonesia berada pada musim kemarau, namun dinamika atmosfer harian menunjukkan kondisi yang labil sehingga mengakibatkan potensi pertumbuhan awan hujan menjadi signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya curah hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir antara lain: yang pertama yaitu aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO di wilayah Indonesia. Aktifnya MJO di wilayah Indonesia berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Faktor kedua yaitu aktifnya gelombang ekuator seperti gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin. Sama halnya seperti MJO, ketika gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin aktif di wilayah Indonesia, maka dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Fenomena gelombang Rossby ekuatorial bergerak dari arah Samudra Pasifik ke arah Samudra Hindia dengan melewati wilayah Indonesia. Sebaliknya, gelombang Kelvin bergerak dari arah Samudra Hindia ke arah Samudra Pasifik melewati wilayah Indonesia. Faktor ketiga yaitu terbentuknya pola-pola pusaran angin, daerah belokan, maupun daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Sobat, dengan kompleks dan beragamnya faktor pembentuk cuaca di wilayah Indonesia, perubahan cuaca dapat terjadi begitu cepat. Meskipun sepekan terakhir curah hujan masih cukup tinggi, namun masyarakat tetap perlu waspada terhadap potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Nino yang diikuti oleh fenomena IOD positif pada musim kemarau tahun ini. Berikut prospek cuaca untuk sepekan ke depan.
Demikianlah Sobat informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan kewaspadaan Sobat BMKG. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial info BMKG di Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.